Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendri Gusti, CGP Angkatan 6 Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun yang melatar belakangi dilaksanakannya aksi nyata ini, yaitu murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Yang ketiga, rekan guru mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga terbentuklah budaya positif. Dalam pelaksanaan pengimbasan ini, dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan pengimbasan CGP kepada rekan sejawat dengan materi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 24 Batang Anai, seterusnya pada rekan-rekan majelis guru yang saya muliakan. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruangan kelas ini, yaitu dalam rangka penyampaian aksi nyata guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Kemudian salawat beriring salam tak bosan-bosannya pula kita aturkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau jugalah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menghadiri acara yang kita nantikan ini. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kalimah, sebelumnya ini merupakan tugas dari fasilitator kami di guru penggerak, yang mana seluruh calon guru penggerak diwajibkan untuk mengimbaskan apa yang didapat pada modul 1 kepada rekan-rekan majelis guru. Jadi sebelum kita mulai acara, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Buket, kepada rekan-rekan sekalian atas kesempatan dan waktunya untuk menghadiri penyampaian modul 1.4 kita ini, yaitu tentang aksi nyata mengenai budaya positif yang dikembangkan di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah berupa PowerPoint yang saya ketik. Mungkin ini baru selesai tadi malam, dan tugas ini pun mendadak minggu kemarin disampaikan bahwa ini tugas harus dikumpulkan pada tanggal 17 nantinya. Bila Bapak Ibu, itu perkenalan. Saya Wendri Gusti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Padang Pariaman, berasal dari SD Negeri 24 Batang Anai. Pada kegiatan kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai budaya positif, yang mana pada modul budaya positif ini ada beberapa submodul yang nantinya akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama itu mengenai perubahan paradigma, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat mengenai keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan yang keenam adalah posisi kontrol, yang ketujuh adalah proses segitiga restitusi. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab.
Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu perubahan paradigma dari yang sebelumnya, paradigma awal kita bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang harus, ya Bu. Jadi perubahan itu perlu kita sepakati nantinya agar terciptanya lingkungan aman yang lebih positif, yang lebih berpihak pada murid. Kemudian ini menurut para tokoh bahwa disiplin positif tadi kontrolnya berada pada diri kita sendiri. Saya ibaratkan ya Ibu, bahwa ini misalkan di genggaman tangan saya ada sesuatu hal yang berharga. Ya Bu, jadi misalkan Ibu meminta sesuatu hal yang berharga di tangan saya ini, posisi kontrolnya yang mengontrol kepalan tangan saya ini adalah saya sendiri. Bagaimanapun cara Ibu untuk memintanya, saya akan memberikan kepada Ibu. Jadi kesimpulannya di sini bahwa posisi kontrol kita itu berada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan Ibu. Orang lain akan mampu mempengaruhi Ibu. Orang lain akan mampu mempengaruhi saya, walaupun Ibu mempengaruhi saya. Jadi secara umum posisi kontrol kita itu berada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak Bu. Jadi anak itu posisi kontrolnya dia sendiri yang memegang. Kita sebagai guru tidak mampu secara terus-menerus untuk mengontrol anak. Karena apapun yang dilakukannya, dia yang berkehendak, dia yang sesuai dengan keinginannya. Karena kontrolnya itu berada pada diri anak itu sendiri. Lanjut Bu. Nah, ini Bu, ini adalah beberapa perubahan paradigma yang selama ini dengan teori kontrol ini. Yang pertama kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita ubah paradigma tersebut menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi kita tidak harus mengekang seseorang sesuai dengan keinginan kita. Kita pandangi orang tersebut, memahami orang tersebut sesuai dengan orang lain tentang dunianya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi itu paradigma lama ya Bu. Jadi yang sekarang ini semua perilaku baik buruk maupun baik ada tujuannya. Ya Bu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma lama. Sedangkan yang sekarang ini bahwa hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya Bu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin dalam posisi kontrol kita mengontrol orang lain tersebut mungkin jangka waktunya hanya pendek, sesaat. Namun sesuai dengan paradigma baru bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kalau ada kita membujuk sesuatu gagal, baru muncul pemaksaan. Itu yang lama. Sedangkan paradigma baru, kita bersama dengan pemangku kepentingan, dengan anak peserta didik harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi perubahan paradigma teori kontrol tadi selama ini mungkin Ibu berilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Mungkin Ibu berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin Ibu berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin Ibu berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi segala ilusi-ilusi ini untuk perkembangan yang akan datangnya ini hanya sekedar ilusi belaka bahwa sesungguhnya kita tidak bisa melakukan pemaksaan terhadap orang lain, baik itu peserta didik kita maupun orang yang berhubungan langsung dengan kita. Kemudian pembelajaran yang kedua mengenai nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada kurikulum 2013 maupun kurikulum yang sekarang ini Merdeka, bahwa ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ya Bu. Yang mana profil pelajar Pancasila itu ranahnya ada 6, kalau saya tidak salah. Ada ketuhanan, kemandirian, dan inovasi, ada yang 6 kalau tidak salah. Jadi profil pelajar Pancasila tadi sumber awalnya berawal dari
disiplin positif. Yang mana disiplin positif tersebut, kata disiplin berasal dari kata artinya belajar, yaitu makna berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu makna disiplin yang sesungguhnya pada masa Socrates dan Plato. Namun pada saat sekarang ini, makna kata disiplin itu telah berganti arah, bahwa kata disiplin dapat berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesungguhnya yang makna disiplin itu adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, ini berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya menyeluruh, yang mana nilai-nilai kebajikan tadi sifatnya positif pada manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Ya, dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan universal tadi, diyakini orang akan terbentuk motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu artinya adalah motivasi yang berasal dari dalam, yaitu intrinsik dari dalam. Jadi untuk seseorang ingin melakukan kedisiplinan, hendaknya dengan kebajikan universal tersebut terbangun motivasi intrinsiknya, bukan motivasi yang berasal dari luar, yaitu motivasi yang di luar ekstrinsik. Ya, jadi diharapkan untuk dapat membangun motivasi intrinsik, ada keyakinan yang dia peroleh dari dalam dirinya. Misalnya begini Bu, misalnya kita ibaratkan bahwa peserta didik kita melanggar peraturan, mungkin datang terlambat, ya Bu. Jadi besoknya misalnya ibu tegur peserta didik tadi, kita berikan hukuman, itu mungkin secara sesaat dia akan berubah. Jadi kalau begitu dia besoknya berubah, yang terbangun di situ adalah motivasi ekstrinsik. Ada motivasi dari luar, mungkin karena takut pada ibu, atau mungkin karena ingin mendapatkan pujian. Jadi dia akan melakukan perubahan terhadap dirinya sesuai dengan apa yang dia keluarkan motivasinya dari lingkungan luar. Tapi kalau kita bangun, kita kembangkan motivasi intrinsiknya ini Bu, itu adalah alangkah lebih baiknya, walaupun tanpa adanya motivasi dari luar, dia akan tetap bersifat disiplin untuk hari-hari yang akan datangnya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kebajikan universal itu adalah dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Pada saat sekarang ini ada 6: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian untuk membangun motivasi tadi, adanya hukuman, penghargaan dan restitusi Bu. Jadi ini Bu yang saya sebutkan tadi, bahwa seseorang akan melakukan perubahan dirinya, ada motivasinya eksternal, ada motivasinya internal. Motivasi eksternal misalnya dia merubah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Atau mungkin motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya, yaitu dia berkeyakinan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu terbentuk sesuai dengan keyakinan pada diri setiap individu tadi Bu. Kita lanjut Bu. Jadi tujuan dari disiplin positif tadi adalah menanamkan motivasi, yaitu motivasi yang ketiga tadi, motivasi intrinsik tadi, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini Bu.
dalam penerapan disiplin, mungkin dalam penerapan disiplin positif ya Bu, kita mungkin terikat akan 3 hal nih Bu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin selama ini yang sering kita lakukan adalah hukuman juga konsekuensi ya Bu. Jadi mungkin dari beberapa tahun belakang ini hukuman ini tidak boleh aja orang Bu, melanggar HAM kan banyak macamnya. Kita tidak boleh memberikan hukuman pada siswa, nanti melanggar HAM, nanti kita dilaporkan. Berapa banyak kasus adanya guru yang dilaporkan oleh orang tua maupun dari pihak lainnya. Jadi secara umum yang hukuman memang juga disampaikan oleh fasil kami bahwa hukuman tidak diberlakukan lagi di sekolah kalau bisa. Tapi tentang konsekuensi dan restitusi itu memang harus dilakukan untuk mendidik peserta didik kita. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ada bedanya Ibu. Ini Bu kita lihat. Nah ini tindakan guru berupa hukuman. Tindakan guru mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Ibu atau hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman sih. Ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman ya Bu. Jadi hukuman dan konsekuensi itu bedanya tipis Bu. Jadi kalau yang hukuman berbeda apa yang dilakukannya dan apa yang sanksi yang diterima itu berbeda Bu. Sedangkan konsekuensi antara perbuatan yang dilanggarnya dengan yang dilakukan, sanksi yang dilakukannya itu sesuai. Yang ketiga, yang ketiga menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah itu konsekuensi ya Bu, karena dia telah mencoret tugas temannya, maka dia ganti. Itu konsekuensinya. Itu boleh untuk pendidikan dasar Bu. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya itu konsekuensi Bu. Kemudian yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia disuruh untuk menanggalkan sepatunya selama belajar di sekolah. Itu merupakan hukuman. Kemudian yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah itu konsekuensi Bu. Ya konsekuensi dia terlambat karena tidak melakukan pemanasan. Jadi guru PJOK menyuruh dia keliling lapangan. Jadi ada hubungannya antara yang dilakukannya dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi itu Bu. Ini kita lihat pastinya Bu. Nah, yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, kemudian hukuman yang terakhir konsekuensi. Ini adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi ini bedanya Bu. Bedanya antara identitas gagal hukuman dengan konsekuensi dan restitusi tadi Bu. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan di restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu pilihan Wen. Ya Bu, nanti kita juga akan sampai di sana Bu. Jadi sedangkan hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya Bu, ini bisa dilihat sendiri Bu, ada beberapa perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut ya Bu. Nah, berikut adalah pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut
kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Di sini ada sebuah pertanyaan yang mana mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda, Bu. Jadi kalau peraturan mungkin dibuat untuk menyeluruh, kata Bu Rek tadi, bisa juga dibuat untuk agar peserta didik kita taat patuh terhadap perlakuan yang dibuatnya tadi. Kemudian kita contohkan di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya satu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu berupa peraturan ya Bu. Jadi kalau peraturan ini dibuat, apakah masih ada kira-kira para pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm Bu? Masih ya Bu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ketika masa pandemi. Jadi kalau peraturan ini dibuat, juga masih ada orang yang tidak menggunakan masker, orang yang melanggar. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Walaupun telah dibuat di peraturan, orang tetap masih saja datang terlambat ketika mengikuti pelatihan. Jadi bedanya di sini Bu antara peraturan dan keyakinan kelas. Jika misalnya pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tapi kalau orang tersebut memiliki keyakinan bahwa dengan mengendarai roda 2 dia akan menimbulkan kecelakaan mungkin. Dia yakin bahwa kalau tidak menggunakan helm kita mengendarai roda 2 dia akan terjadi kecelakaan, mungkin kepalanya pecah. Jadi itu sebuah keyakinan dia. Kalau dia yakin, apakah masih ada orang yang tidak menggunakan helm ketika berkendara Bu? Kira-kira? Dia yakin Bu. Berarti orang itu tidak yakin. Ya, kalau kita yakin terhadap bahwa kalau tidak menggunakan helm akan membuat kepala pecah nantinya kalau terjadi kecelakaan, tentu dia tetap pasti menggunakan helm. Ya Bu. Berarti kalau dia tidak menggunakan helm, berarti dia tidak yakin terhadap apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan yang nomor 2 ini. Kalau kita yakin bahwa menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dapat mengurangi penularan dari COVID, tentu setiap orang pasti akan menggunakan helm, akan menggunakan masker dan melakukan mencuci tangan serta menjaga jarak. Itu adalah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari diri sendiri, dari hati orang atau peserta didik kita. Ya, Bu, kita lanjut. Ini Bu merupakan diagram. Kalau peraturan kelas itu cakupannya hanya sedikit, tingkat nilai positif yang dibangun juga sedikit. Dengan adanya peraturan kelas, maka akan terbentuk pula keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, maka akan terbentuk pula lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini merupakan tujuan utama kita agar terbentuknya budaya yang positif. Ya Bu, jadi ini merupakan diagramnya Bu, ada peraturan kelas, keyakinan kelas dengan cakupan yang lebih luas, lingkungan positif dan diakhiri dengan budaya yang positif. Lanjut Bu, ini beberapa contoh kesepakatan kelasnya Bu. Nah, ini Bu, biasanya pada peraturan kita membuat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas kita, nilai yang terkandung dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah nilai tanggung jawab. Itu sebuah keyakinan Bu. Jadi kita berkeyakinan bahwa saya memiliki perilaku yang bertanggung jawab. Itu keyakinan. Tapi kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempat asalnya. Itu merupakan suatu peraturan kelas yang mana peraturan ini bersifat negatif, terkadang memaksa, sedangkan keyakinan kelas sesuai dengan keinginan dan kemauan peserta didik. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
Itu keyakinan kelas yang terbentuk di sana adalah menghormati orang lain. Itu bedanya Bu. Sampai yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Mungkin keyakinannya kalau kita berlari ada keselamatan, ada keamanan di sana. Ya Bu, lanjut. Ini hukuman dihukum oleh penghargaan. Jadi kemarin ini Bu juga ada peserta lain dalam forum diskusi bertanya, katanya penghargaan itu tidak boleh, katanya Bu. Kata Bapak Fasil tadi. Itu bertanya orang tersebut Bu, kenapa tidak boleh? Di Fasil tadi menjelaskan bahwa penghargaan tersebut akan ya Bu menurunkan kualitas. Jadi biasanya orang memberi penghargaan kalau dapat 100 dikasih buku, misalnya Bu, kan berupa penghargaan. Di penghargaan seperti itu katanya dapat menurunkan kualitas. Maksudnya di sini peserta didik yang mampu, dia hanya mengerjakan sebatas mana yang dikehendaki oleh orang yang memberikan penghargaan. Dia tidak akan mencapai level yang lebih tinggi terhadap apa yang dia lakukan tadi. Tapi kata Bapak itu juga, kalau penghargaannya berupa khusus, boleh. Khususnya begini Bu, misalnya anak kelas 4 ya Bu, anak kelas 4 Rafael ya Bumi, tidak pandai membaca Bu, namun tiba-tiba dia pandai membaca. Nah, jadi itu boleh diberi penghargaan atas usahanya yang selama ini tidak pandai membaca, namun dia pandai membaca setelah itu boleh katanya. Jadi itu penghargaan itu juga kita dukung oleh penghargaan. Yang kedua, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Yang tadi Bu, yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak. Lanjut Bu. Ini yang keempat Bu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di manusia itu Bu, kalau memiliki 5 kebutuhan dasar. Setiap manusia, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, pokoknya atas nama manusia ada kebutuhan dasarnya Bu. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi apabila kelima kebutuhan dasar manusia ini salah satunya tidak terpenuhi, maka seseorang atau peserta didik akan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu jalannya bersifat yang positif maupun jalan yang bersifat negatif. Terkadang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar kita, bahwa seorang anak dapat melakukan hal tersebut. Tapi kenyataannya dia melakukan hal itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ini Bu. Ya, lanjut Bu. Kita contohkan di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 6 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jadi dari tindakan Doni ini, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah ia meminta bekal makan siang tadi karena ia lapar, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha bahwa dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya Bu, mungkin dalam kalau dia jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaannya. Jadi seseorang anak tersebut melakukan segala tindakan baik positif maupun yang negatif, itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi. Ya Bu, lanjut Bu. Nah, ini Bu, berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Jadi anak yang melakukan penyimpangan, di sini ada beberapa 5 posisi kontrol guru
terhadap perilaku anak tadi, yaitu yang pertama adalah guru tersebut. Nah ini Bu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, Bu, kira-kira Ibu berada di posisi mana, Bu? Sebagai manajer, Bu? Sebagai teman, mungkin. Atau 1, 2, 3 sebagai penghukum, kadang ya. Sebagai merasa pembuat bersalah, kadang juga sebagai teman. Jadi posisi kontrol ini, Bu, memang itu nyatanya, Bu, di lapangan, bahwa ada guru itu sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. 45 jarang ya, Bu? Ya, Bu. Jarang ya. Dan yang satu-satu ya, Bu. Posisi kontrol sebagai penghukum, itu seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu kamu yang terakhir selesai. Ya, Bu. Nah, jadi kalau Ibu sering menggunakan kata-kata seperti itu, berarti posisi kontrol Ibu adalah sebagai penghukum. Ya, biasanya guru yang seperti ini, satu cara yang pembelajaran bisa berhasil hanya dengan cara dia, ya Bu. Nah, kalau tidak, wah, nah, yang kedua, betul Bu. Jadi dampaknya apa, Bu? Murid akan menjadi pendendam. Mungkin dia sering Bu marahi, dia dendam ke Ibu. Awak-awak ini, kemudian Ibu sering ni orang gimana? Nah, mungkin dia tidak menyukai Ibu satu, atau tidak menyukai pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tahu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tahu, Bu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi ada timbul rasa bersalah terhadap murid, ya Bu? Akan timbul rasa bersalah terhadap murid. Jadi guru yang pembuat rasa bersalah ini, Bu, nadanya biasanya memelas, halus, sedih. Jadi akan timbul goncang pada murid. Ada bahwa kita menyalahkan segala yang dilakukan itu kepada dia, ya Bu. Jadi apa manfaat pengaruhnya, Bu? Itu murid merasa bersalah. Yang kedua, murid akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Yang kedua, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu beberapa ucapan yang sering keluar dari posisi kontrol sebagai teman. Jadi dengan nada suara yang ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi pengaruhnya pada murid, dampak yang terjadi pada murid, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, bahwa murid akan merasa bergantung pada satu orang. Itu akan merasa bergantung pada kita. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri.
Itu posisi kontrol sebagai teman. Berikut adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita awasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi di sini kalau ibu memposisikan diri sebagai pemantau, misalkan ibu memantau seorang anak, jadi ketika ibu melakukan pemantauan terhadap dia, mungkin dia akan mengikuti apa keinginan ibu. Tapi kalau ibu jauh berada dari pantauan dia, mungkin dia akan beralih dengan melakukan hal-hal yang selama ini bersifat negatif. Misalnya ibu mengawasi ketika anak datang terlambat, misalnya bu. Jadi selama ibu masih memantau dia akan tetap datang ke tepat waktu, ya bu. Namun ketika pantauan ibu beralih dari dia akan melakukan hal lain. Mungkin dia akan datang terlambat lagi. Jadi di sini ada keterpengaruhan ibu terhadap peserta didik. Jadi dia akan merasa tergantung terhadap ibu. Yang keempat, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini mungkin yang akan sama-sama kita usahakan ya bu. Jadi ini adalah manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalkan seorang anak yang datang terlambat, ditanya kira-kira apa masalahnya, nanti kita carikan jalan keluar terhadap masalahnya tersebut. Itulah kira-kira posisi guru sebagai manajer yang kita carikan bersama-sama dengan murid tadi. Mungkin dia datang terlambat karena lambat bangun. Ya, kita carikan solusinya. Mungkin apa solusinya? Kita tanyakan kepada murid. Mungkin harus menggunakan jam beker atau disuruh orang tuanya membangunkan. Itu solusinya tersebut kita cari bersama-sama dengan murid tadi. Yang keempat, ini dampaknya bu, murid lebih mandiri, murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ini bu, perbedaannya bu, mana yang sebagai penghukum, mana yang sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kira-kira perbedaan dari kelima posisi kontrol tersebut. Lanjut. Jadi ini pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu posisi kontrol gurunya adalah sebagai orang merasa berbuat bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ya bu, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi guru sebagai manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi guru sebagai penghukum. Lanjut bu. Ini yang terakhir bu, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi berbeda dengan hukuman, berbeda dengan konsekuensi. Jadi restitusi itu adalah kondisi murid memperbaiki kesalahannya. Jadi guru yang berposisi sebagai manajer pasti akan melakukan yang namanya restitusi ini bu. Untuk melakukan restitusi ini ada beberapa langkahnya bu, namakan dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita kuatkan anak tersebut terhadap apa yang dia lakukan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Itu artinya kita menstabilkan identitasnya. Jangan sampai peserta didik tadi makin jauh dari perilakunya yang menyimpang. Yang kedua adalah kita validasi tindakannya yang salah tadi.
Di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, Bu. Bisa itu kebutuhan untuk penguasa, kebebasan, akan kasih sayang, atau kebutuhan akan bertahan hidup. Pada kegiatan validasi tindakan, guru biasanya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu merupakan suatu validasi terhadap tindakan yang salah. Baru yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Tadi biasanya kan kita membuat keyakinan kelas. Jadi apa yang dia langgarnya, kita tanyakan keyakinan apa yang telah kamu langgar. Apa nilai yang kamu percaya di kelas? Nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar. Jadi setelah kita menanyakan tersebut, baru kita carikan solusi terhadap permasalahan peserta didik tadi, Bu. Itu kira-kira langkah-langkah dari pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya, Bu, dari awal sampai akhir tadi, diperlukan posisi kontrol seorang guru, yaitu posisi manajer. Di posisi manajer, guru melakukan tahapan segitiga restitusi. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga terciptalah disiplin positif dari dirinya sendiri yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, Bu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada ibu-ibu yang mungkin ragu atau ya, Bu, itu jadi manajer bisa itu diusahakan, Bu. Ya, seharusnya ya. Ya kadang, Bu, sebagai yang ketemu penghukum, karena dulu Ibu mengatakan, Bu, mungkin nggak, kalau nak dihukum anak saya berubahnya, Bu. Akan yang itu ya, mau berubah ya, Bu. Karena kan itu. Jadi di sini, Bu, kesimpulan saya, Bu, mungkin hukuman hanya jangka waktunya jangka pendek, ya, Bu. Karena dari awal kita telah mengatakan bahwa yang mengontrol anak tersebut adalah diri dia sendiri. Ini hukuman yang kita berikan mungkin akan berdampak jangka pendek ketika ibu tidak ada di fungsi dia atau di lingkungan dia. Kita tidak bisa menjamin, Bu, apakah anak ini pasti melakukan hal yang sama. Karena mungkin ketika ibu memberikan hukuman, motivasi dia untuk patuh terhadap ibu hanya sebatas motivasi intrinsik. Mungkin dia mengikuti ibu karena tidak mau mendapat hukuman, atau mungkin dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi motivasi intrinsik ini jangka waktunya pendek kalau terhadap peserta didik, Bu. Jadi makanya kita berikan restitusi atau pencegahan tersebut melalui keyakinan-keyakinan yang dia miliki, Bu. Mungkin dulu nggak pernah mendengar, Bu, nggak salah SD 08, Bu Nurhayati, bintu Pak Buyo Azhari. Ibu tuh ya tak urep, dia ya kabar urep, nggak pernah berang urep. Kecil orang nggak pernah berang itu. Nah, jadi ibu tuh baru bisa anak yang karengkang dinyo, tibo dinyo, Bu. Waktu dinyo, kalau yang buat dengar dulu, Ibu. Bapak tuh dinyo. Barang karengkang anak, bapak tibo dinyo. Bapak tahu karakter anak yang kupi bantai, Bu, keras. Nah, tapi selama inyo yang mendidik anak tadi, anak tuh patuh dinyo. Ayah dilakukannya. Dia tidak pernah bilang. Mungkin sebagai manajernya, Bu. Dia sebagai manajer. Ya mungkin ibu tuh hanya menerapkan di lingkungan kelasnya, Bu. Ya betul ibu tuh anak. Yo itu cari toy awak dengan. Awak dalam pernah sebut ibu, tapi proses ibu tuh dalam pembelajarannya tidak nampak ada, Pak. Nah, itu cari toy awak dengan. Mungkin inyo menyampaikan dari hati ke hati, mungkin kepada anak disentuhnya hatinya. Ayo, mau anak tuh batang-batang inyo sampainya Pak orang tua awak di rumah, mungkin itu. Nah, disentuhnya hati anak tadi. Ini tidak memberikan hukuman, tapi menyentuh keyakinan pada diri anak tadi. Nah, mungkin Bu ada lagi, Bu? Ada, Bu? Mungkin kalau tidak ada, saya tutup sesi kali ini dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambang goreng?